Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 50-G/2016/PT UN Surabaya antara Wafik Faiz Azwar sebagai Kepala Desa Rembang Kepuh, Kecamatan Ngadiluwuh, Kediri, selaku penggugat, melawan Bupati Kediri selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 50-G/2016/PT UN Surabaya antara Wafik Faiz Azwar sebagai Kepala Desa Rembang Kepuh, Kecamatan Ngadiluwuh, Kabupaten Kediri, selaku penggugat, melawan Bupati Kediri selaku tergugat pada hari ini, Senin, tanggal 19 Juni 2016. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada para pihak dipersilakan untuk duduk. Baik, pihak penggugat pada hari ini saudara hadir atau didampingi oleh kuasa hukum saudara? Ya, saya didampingi oleh kuasa hukum saya yang mulia, yaitu Ibu Dia Yulia Hanan, SH, MH. Baiklah, selanjutnya dari pihak tergugat, apakah dihadiri langsung oleh Ibu Bupati, yakni Ibu Novitasari? Baik yang mulia, untuk persidangan hari ini, Ibu Dr. Hajah Novitasari tidak hadir dan diwakili oleh kuasa hukum yakni saya sendiri. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, silakan untuk memperkenalkan diri. Baik yang mulia. Permisi yang mulia, perkenalkan saya Karyadi Putri, SHMH, selaku kuasa hukum tergugat. Baik, penggugat siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik, tergugat siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembuktian. Kuasa hukum penggugat apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Siap yang mulia, kami mengajukan bukti tertulis berupa SK pemberhentian yang telah bermaterai cukup dan 2 orang saksi, yakni Saudari Luluan Nadiroh dan Saudara Ajit Kiston yang mempunyai relevansi terhadap perkara ini. Kuasa hukum penggugat, silakan saudara maju untuk menyerahkan alat bukti saudari kepada majelis hakim. Kepada kuasa hukum tergugat, silakan ikut maju untuk ikut memeriksa. Silakan. Mana bukti yang asli dan mana yang salinan? Baik, ini untuk bukti yang asli dan ini yang salinan. Silakan saudara tergugat untuk diperiksa. Silakan. Baiklah, kepada pihak penggugat dan tergugat silakan kembali ke tempat. Terima kasih yang mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Siap yang mulia, kami akan menghadirkan 1 orang saksi yakni Gusti Ismi Satya dan 1 orang ahli Muhammad Nafal Zaidi.
Kepada kuasa hukum penggugat, apakah saudari sudah siap dengan saksi saudari? Siap Yang Mulia. Berapa orang? Kami menghadirkan 2 orang saksi Yang Mulia. 2 orang. Bisa dimulai? Bisa Yang Mulia. Silakan. Baiklah petugas, silakan hadirkan saksi pertama dari pihak penggugat. Siap Yang Mulia. Kepada saksi pertama, harap memasuki ruang sidang. Baik, kepada saudari saksi, silakan saudari maju untuk menunjukkan tanda pengenal saudari. Baik, saudari silakan kembali untuk duduk ke kursi pemeriksaan. Siap Yang Mulia. Baiklah, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu. Harap dijawab dengan suara yang jelas. Saudari mengerti? Siap mengerti Yang Mulia. Saudari saksi, siapa nama lengkap saudari? Lulu Anadiro. Tempat, tanggal, dan lahir? Probolinggo 1 Mei 1978. Alamat? RT 7 RW 1 Desa Rembang Kepuh, Kecamatan Ngadiluhu, Kabupaten Kediri. Pekerjaan? Wira swasta. Agama? Islam. Jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, benar? Benar Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Apakah saudari saksi mengenali pihak penggugat? Iya Yang Mulia, beliau mantan kepala desa saya. Apakah saudari saksi mengenali dari pihak tergugat? Iya Yang Mulia, beliau bupati saya. Baik, sebelum saksi memberikan keterangan, saya akan mengangkat janji saudari. Apakah saudari bersedia? Siap bersedia Yang Mulia. Baik, saudari silakan maju ke depan. Dan petugas, tolong bantu saya dalam pengangkatan sumpah. Siap Yang Mulia. Baiklah, saudari saksi, ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan dengan jelas dan hikmat ya. Siap Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa bahwa saya sebagai saksi saya sebagai saksi akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenarnya, yang sebenarnya, tidak lain tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, cukup. Saudari saksi silakan duduk kembali ke kursi pemeriksaan dan petugas silakan kembali ke tempatnya. Siap Yang Mulia. Baik, saudari saksi, silakan Anda jelaskan apa yang Anda ketahui tentang sengketa ini. Setahu saya sekitar pertengahan Mei 2016 ada ketua RT dan ketua RW mendatangi kediaman beliau. Nah setelah itu ada surat dari Ibu Hajar Fitasari yang tidak percaya terhadap kepemimpinan beliau sebagai kepala desa Rembang Kepuh. Nah setelah itu beliau juga cerita kepada saya bahwasanya setelah ada surat pernyataan dari Ibu Hajar Fitasari, beliau diberhentikan dari kepala desa dan juga ada argumentasi dari orang-orang sekitar terhadap perilaku beliau. Tadi saudari mengatakan adanya surat pemberhentian. Itu siapa yang mengeluarkan surat tersebut? Setahu saya Ibu Bupati Yang Mulia. Tergugat. Iya Yang Mulia. Sebelum Bupati mengeluarkan surat pemberhentian tersebut, apakah ada yang dilakukan Bupati di desa saudari? Ada pengarahan dari Ibu Bupati Yang Mulia. Itu kapan saudari saksi? Sekitar pertengahan Mei 2016. Terkait surat tadi, apakah ada tindak lanjut dari surat tersebut? Saya kurang tahu Yang Mulia. Baiklah, kuasa hukum penggugat, apakah saudari ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Mbak Lulu. Iya Bu. Tadi Mbak mengatakan bahwa Pak Wafik ini mantan kepala desa, Mbak. Benar? Benar Ibu. Lalu rumah Mbak Lulu dengan rumah Pak Wafik ini berjauhan atau berdekatan? Berdekatan Bu, soalnya kan saya dengan beliau bertetangga. Selama Anda bertetangga dengan Pak Wafik ini, apakah ada tindakan dari Pak Wafik
yang kurang pantas atau mungkin aneh atau tidak normal? Kalau itu sih biasa-biasa aja Bu, normal-normal saja. Berarti sejauh ini baik-baik saja. Iya Bu. Cukup, terima kasih Yang Mulia. Baik, dari pihak tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Silakan. Saudari saksi, apakah saudari saksi pernah mendengar perilaku menyimpang dari saudara penggugat? Iya, saya pernah sih dengar dari opini masyarakat, tapi nggak tahu secara langsung gitu, Bu. Baik, bisa saudari ceritakan laporan-laporan tersebut? Ya, laporan kalau beliau itu sering melakukan pelecehan terhadap warganya, Bu. Pelecehan yang saudari maksud seperti apa? Wah, saya kurang tahu spesifiknya, tapi banyak laporan yang mengatakan seperti itu, Bu. Berarti banyak laporan dari masyarakat ya seperti Iya, Bu. Cukup Yang Mulia. Baik, selanjutnya dari pihak penggugat. Apakah pihak penggugat ada yang ingin ditanyakan? Ada Yang Mulia. Silakan. Mbak Lulu, tadi Anda mengatakan bahwa Anda ini tetangganya Bapak Wafik. Lalu apakah Anda pernah mendengar desus-desus tersebut? Menurut saya secara kesehariannya beliau itu normal-normal saja. Kalau tentang desus-desus itu, jadi saya tidak percaya, Bu. Baik, terima kasih Mbak Lulu. Cukup Yang Mulia. Baiklah, saudari saksi, apakah saudari sudah selesai dengan keterangan Anda? Iya Yang Mulia. Baiklah, saudari saksi, keterangan Anda kami anggap cukup. Silakan saudari meninggalkan ruangan sidang. Tetapi sebelum itu silakan mengambil kartu identitas saudari di meja panitera. Silakan. Baiklah, selanjutnya adalah pemeriksaan saksi kedua dari pihak penggugat. Petugas, hadirkan saksi kedua dari pihak penggugat. Siap Yang Mulia. Saksi kedua diharapkan masuk ruang sidang. Assalamualaikum. Baik, saudara saksi silakan maju ke depan memberikan kartu identitas Anda. Baiklah, silakan saudara duduk kembali ke kursi pemeriksaan. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara saksi. Dijawab dengan jelas dan keras ya. J. Pak. Nama lengkap, Ajit Kiston, tempat tanggal lahir, Surabaya, 18 September 1950. alamat, RT 7 RW 1 Rembang Kepuh. pekerjaan, Jaga warkop. agama, Islam, Pak. jenis kelamin laki-laki dan warga negara Indonesia benar. Nah, Sebelumnya saudara saksi mengenal dari pihak penggugat. boyo kenal Pak Wafik Kae, Cak Bagus sekaligus Kepala Desa Rembang Kepuh. Sedangkan dari pihak tergugat, apakah saudara saksi mengenal? Arti Pak, balihone akeh nak dalan-dalan. Saudara saksi, sebelum saudara saksi memberikan keterangan, apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpahnya? J bersedia. Petugas, tolong dibantu untuk pengambilan sumpah. Siap Yang Mulia. Baiklah, saudara saksi, ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan dengan jelas dan hikmat ya. Tangannya harap ditaruh di samping terlebih dahulu. Ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenarnya yang sebenarnya tidak lain tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, cukup. Saudara saksi silakan duduk kembali ke kursi pemeriksaan. Petugas silakan kembali ke tempatnya. Baik, saudara saksi, silakan saudara saksi jelaskan apa yang saudara ketahui tentang sengketa ini.
Nah, jadi gini ceritanya Pak E. Ceritanya ini loh Pak. Saudara saya ini nggak tahu kalau misalnya Cak Bagus ini udah diturunkan sebagai kepala desa Rembang Kepuh. Habis itu saya dimintai tanda tangan oleh RT. Katanya dapat bantuan sembako. Ngono Pak. Baik, tadi saudara saksi mengatakan bahwa saudara saksi ini merupakan teman kecil dari penggugat, benar? Saya konco kental ya Pak. Dia pas cilik itu sering adis bareng. Iku kebiasaannya itu ini Pak, sering nabung. Kadang aku sing seneng caca wedok itu. Tapi intinya panutan Pak. Baik, dari pihak penggugat ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Selamat siang Pak Ajib. Jin, Sehat Pak Ajib? sehat api-api. Baik, kita mulai sekarang ya Pak Ajib. Tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak ini dimintai tanda tangan untuk mendapatkan bantuan. Benar? Nah, iku. Apakah Bapak sudah menerima bantuan tersebut? Nah, iku Bu, jenenge wong desa kluthuk kae, biasanya dikadali Bu. Jadi saya belum dapat bantuan sampai saiki Bu. Ngono Bu. Kenapa itu kok belum dapat bantuan? Apakah ada masalah gitu Pak? Nah, jadi waktu saya malam-malam kulo Pak ngerumpik bareng-bareng bapak-bapak kayak malimingan ngono lah. Nah, iku katane untuk menurunkan Cak Bagus niki Pak sebagai kepala desa. Gitu ya Pak? Nggih. Baik, cukup yang mulia. Mohon dijadikan pertimbangan yang mulia. Baiklah, selanjutnya pihak tergugat. Apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, Bapak Ajib, Nggih, Cayu. tolong dijawab dengan sebenar-benarnya ya Bapak. Oke, Cayu. Siapa yang menyuruh Bapak untuk menandatangani surat tersebut? Tak iling-iling. Ketokane RT 07. Oke, RT 07 ya. Nggih. Bapak tahu siapa RT 07 itu? Gak ngerti sama sekali aku. Bapak lupa ya. Lalu kapan Bapak menandatangani surat tersebut? Mendatangani. Wah, di rumah gak ada kalender sih. Jadi ora ngerti, Bu, tanggal-tanggalnya. Jadi Bapak lupa juga. Nggih. Mohon dijadikan pertimbangan yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah sudah selesai dengan keterangan Anda? Nggih. Baiklah saudara saksi, keterangan saudara kami anggap cukup. Silakan saudara meninggalkan ruang sidang. Namun sebelumnya, silakan mengambil kartu identitas Anda di meja panitia. Silakan. Belum gimana? Makasih yo. Baik, pihak penggugat, apakah masih ada saksi yang akan dihadirkan? Cukup yang mulia. Baiklah, dikarenakan saksi dari pihak penggugat telah selesai, maka agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Saudari tergugat, apakah saudari sudah siap dengan saksi saudari? Sudah yang mulia. Berapa orang? 1 orang saksi dan 1 orang ahli. Hadir semua pada hari ini? Hadir yang mulia. Bisa dimulai? Bisa. Baiklah, petugas, hadirkan saksi pertama dari pihak tergugat. Siap yang mulia. Saksi pertama diharapkan masuk ke ruang sidang. Silakan maju ke depan untuk memberikan kartu identitas Anda. Silakan kembali duduk di kursi pemeriksaan. Baiklah, kami akan tanyakan identitas terlebih dahulu. Jawab dengan suara yang jelas dan keras ya. Nama saudari, Muslismi Zakia, tempat tanggal lahir, Kediri, 2 Februari 1990. alamat, RT 7 RW 1 Desa Rembang, Kecamatan Ngadilulu, pekerjaan, PNS, PNS di mana? PNS di LBH Kediri, Agama, Islam. jenis kelamin perempuan kewarganegaraan Indonesia ya? Benar yang mulia. Selanjutnya, apakah saudari bersedia untuk diambil sumpahnya? Iya yang mulia. Petugas, tolong bantu saya dengan pengambilan sumpah. Siap yang mulia.
silakan masuk ke depan. Baiklah saudari, ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan dengan jelas dan hikmah. Baik yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenarnya yang sebenarnya tidak lain tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, cukup. Saudari saksi silakan duduk dan petugas silakan kembali ke tempat. Baik, saudari saksi silakan Anda jelaskan apa yang Anda ketahui tentang sengketa ini. Jadi memang Pak Wafik ini dulu mantan kepala desa saya Pak, tapi itu dulu. Beliau itu sekaligus tangga saya, jaraknya itu 2 rumah dari rumah saya. Yang saya tahu ceritanya itu gini, waktu saya pulang kantor pada sore-sore itu, saya melihat depan rumah saya ada rame-rame gitu. Saya diajak rame-rame itu, lalu saya disuruh menandatangani surat pernyataan gitu Pak. Saudari saksi menyebutkan tentang surat pernyataan. Saudari tahu surat pernyataan yang saudari maksud itu apa? Yang saya tahu itu surat pernyataan untuk menurunkan kepala desa itu Pak Wafik. Jadi saat itu yang membawa surat pernyataan siapa? Yang membawa surat itu Pak RT 7. Baik, dari kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia, sebelumnya permisi yang mulia, izin menunjukkan alat bukti yang telah kami daftarkan di kepaniteraan. Panitera, tunjukkan alat bukti yang dimaksud. Baik yang mulia. Diperintahkan kepada saudari saksi dan penggugat juga tergugat untuk maju memeriksa alat bukti yang didaftarkan. Cukup yang mulia. Baik, silakan kembali ke tempat. Baik yang mulia. Kepada kuasa hukum tergugat, silakan dilanjutkan. Baik yang mulia. Benar, Ibu ikut menandatangani surat tersebut. Benar, itu tanda tangan saya Bu. Bisa Ibu jelaskan mengapa Ibu ikut menandatangani surat tersebut? Sebenarnya saya udah gak suka sama mantan kepala desa itu. Oke, apakah Ibu tahu masalah pelecehan yang dilakukan oleh saudara penggugat? Jadi ini Bu, saya tidak hanya mengetahui itu, tapi saya juga mengalami kejadiannya sendiri. Jadi seperti yang saya bilang tadi, Pak Wafik kan jarak rumahnya 2 rumah dari rumah saya. Jadi sebelum pagi-pagi itu, saya mau ke warung Bu. Terus tiba-tiba Pak Wafik mendatangi dari rumah saudara saya. Itu tidak benar yang mulia. Saya tidak mengatakan itu. Saudari saksi harap untuk tetap tenang. Kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saudari Isni, kira-kira berapa kali saudara mengalami hal tersebut? 1 kali Bu. Oke, 1 kali ya. Cukup yang mulia. Baik, kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Mbak Ismi, saya ingatkan sekali lagi bahwa Anda ini berada di bawah sumpah. Maka saya mohon pertanyaan saya dijawab dengan benar dan tidak merugikan. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda ini mengalami kejadian itu selama 1 kali. Lalu pertanyaannya, apakah pada saat itu Anda sedang sendiri atau sedang bersama orang lain? Saya sendiri Bu, karena pada saat itu saya pergi ke warung dan saya tidak mengetahui apakah ada orang yang melihat saya dilecehkan atau tidak. Saya tanya sekali lagi, Anda sendiri atau bersama orang lain? Sendiri Bu. Baik, cukup yang mulia. Baik, saudari saksi, apakah Anda sudah selesai dengan keterangan saudari? Cukup yang mulia. Oke. Baiklah, keterangan dari saudari saksi saya anggap cukup. Selanjutnya, saudari saksi silakan kembali ke tempat dan mengambil kartu identitas di meja kepaniteraan. Silakan. Pada petugas, tolong didatangkan ahli. Siap yang mulia. Salih, silakan masuk ke ruangan. Sidang. Saudara ahli, silakan saudara maju untuk menunjukkan tanda pengenal saudara. Silakan menghadiri tempat.
Saudari ahli, mohon dijawab pertanyaan saya. Baik, yang mulia. Nama lengkap, Novel Zaidi, tempat tanggal lahir, Jombang 3 Maret 1974. pekerjaan, Saat ini saya sedang menjadi dosen ilmu hukum di salah satu kampus swasta di Jombang, tepatnya di Universitas Hasyim Asy'ari. Sebelum itu saya pernah menjabat sebagai mantan Bupati Jombang pada periode 2011 sampai 2014. alamat, Jombang. jenis kelamin laki-laki, warganegaraan Indonesia kan? Iya, benar yang mulia. Baik, kepada saudara ahli, apakah saudara ahli siap untuk disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan ini? Siap, yang mulia. Petugas sidang silakan mengambil tempat. Saudara ahli silakan ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat akan memberikan pendapat sesuai hal-hal sesuai hal-hal yang dikemukakan yang dikemukakan menurut pengetahuan menurut pengetahuan dan keahlian saya dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya. Baiklah, silakan kembali menuju kursi pemeriksaan. Baik, apakah saudara ahli pernah mengalami hal yang sama seperti tergugat? Pernah, yang mulia. Jadi saat saya masih menjabat menjadi bupati pada tahun 2011 sampai 2015, tapi tepatnya kejadian itu terjadi pada tahun 2012 bulan Januari. Itu ada salah satu kepala desa itu yang melakukan tindakan asusila, yang dalam hal ini itu kepala desa tersebut mencabuli seorang anak. Nah, di situ saya juga mendapat banyak sekali laporan yang datang ke kantor saya oleh masyarakat saya yang melaporkan kepala desa tersebut. Nah, berangkat dari situ, saya sebagai bupati sudah seharusnya menindak tegas kepala desa tersebut. Saya menindak tegas sesuai dengan pasal nomor 8 ayat 2 Permendagri nomor 82 tahun 2015 tentang pengamatan dan pemberhentian kepala desa. Saya menganggap bahwa kepala desa tersebut melanggar pasal 8 ayat 2 huruf D, yakni melanggar tentang larangan pejabat itu meresahkan masyarakatnya, karena sudah sewajarnya bahwa pejabat itu harus mengayomi masyarakat, tetapi kepala desa tersebut malah meresahkan masyarakat. Nah, kalau kita kaitkan kasus tersebut dengan kasus yang ada dalam persidangan ini, maka ada kesamaan, yakni sama-sama pelanggaran dalam hal tindakan asusila. Seperti itu. Apa dasar hukum larangan saudara? Pada waktu itu saya menggunakan dasar hukum yang terdapat pada pasal 29 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Baik, apakah sudah cukup saudara ahli untuk menyampaikan kesaksian saudara? Sudah. Apakah dari pihak penggugat ingin mengajukan pertanyaan kepada ahli? Ada, yang mulia. Silakan. Baik, saudara ahli, pada saat saudara ahli menjabat menjadi bupati, bagaimana cara saudara untuk membuktikan bahwa tindakan asusila tersebut memang benar-benar terjadi? Baik, izin menjawab yang mulia. Begini kuasa hukum, pada waktu itu saya menjawab sesuai dengan pengalaman saya waktu menangani kasus tersebut. Jadi pada posisi kasus saya tersebut itu memang ada 2 orang saksi yang secara langsung itu melihat kepala desa tersebut itu melakukan tindakan asusila, menjabuli anak di bawah umur tersebut. Nah, itu memang pada kejadiannya itu ada 2 orang saksi yang memang secara langsung melihat. Di situ juga banyak masyarakat yang melaporkan kasus tersebut, juga melakukan tindakan asusila tersebut. Juga dengan itu saya menindak tegas kepala desa tersebut dengan cara memecatnya. Nah, jadi memang tindakan asusila itu harus dibuktikan secara jelas dan proses pembuktiannya itu memang harus disesuaikan dengan aturan oleh
yang diatur oleh undang-undang. Baik, dari keterangan saudara ahli, saya menangkap bahwa pada kejadian tersebut ada dua saksi yang melihat secara langsung kejadian pada saat itu. Dan itu sudah menjadi bukti yang cukup kuat untuk dijadikan alasan bahwa kepala desa tersebut memang bersalah. Namun, pada kejadian kali ini yang mulia, tidak ada saksi lain yang melihat terjadinya kasus pelecehan yang dilakukan oleh Pak Wakil tersebut yang mulia. Maka dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi dan bukti yang ada pada saat ini tidak cukup kuat yang mulia untuk dijadikan alasan pemecatan atau pemberhentian kepala desa Pak Wakil yang mulia. Mohon untuk dijadikan pertimbangan yang mulia. Apakah dari pihak tergugat ingin mengajukan pertanyaan kepada ahli? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara ahli, keterangan Anda kami anggap cukup. Silakan saudara ahli meninggalkan ruang. Tapi sebelum itu silakan mengambil kartu identitas saudara di meja panitera. Baik, karena tidak ada lagi laporan yang ingin disampaikan, sidang hari ini dianggap cukup dan sidang pembuktian resmi ditutup. Baik, hadirin dimohon berdiri. Kepada majelis hakim dipersilakan untuk meninggalkan sidang. Hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruangan